Let us pray. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada siang yang indah ini, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya sesuatu yang baik pasti terjadi. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang indah pada siang hari ini. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah firman yang sama boleh menguatkan hidup kami. Kami menyerahkan renungan sebentar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih for worship group. Saudaraku, satu hari ada seorang istri sedang menunggu suaminya di rumah. Ya, mungkin itu istri saya ya. Suaminya lelah-lelah baru pulang kerja, ya, wajahnya kuyu. Begitu masuk rumah, yang pertama kali yang ia cari bukan istri atau anaknya. Tapi saudara tahu siapa? Remote TV. That's typical suami, right? Langsung ia duduk, nyalakan TV, dan langsung tenggelam dalam dunia olahraga. Ya? Typical suami Amerika, enggak tahu di mana ya. Saudara bayangkan istri yang nunggu seharian ingin didekap oleh suaminya, sang istri diam sebentar, lalu mendekati suami dan dengan nada lembut yang menusuk, dia berkata, "Mas, kamu tahu enggak, kadang aku merasa cemburu loh, karena kamu lebih setia sama remote TV daripada sama aku." Tipikal bukan? Mungkin enggak terucap. Suaminya kaget, saudara. Seperti orang bangun tidur gitu ya. Ya diam, kemudian beberapa menit kemudian, ya bangun, dia ambil remote TV itu, kemudian dia meletakkan ke tangan istrinya. "Ani, mulai malam ini, kamu yang pegang kendalinya TV. Aku mau belajar dengerin kamu lebih dari dengerin komentator sepak bola." Dikasihkan gitu ya. Kemudian dia tambahkan, "Jujur nih Hani, bukan hanya remote TV. Seandainya aku harus memilih, pasti aku pilih jadi jantung hatimu. Sayang, gak usah cemburu sama remote TV lah." Saudaraku, banyak kali suami bisa berkata manis, namun kenyataannya banyak suami pilih dengarkan TV daripada dengerin istri. Kenyataan, ya, termasuk saya. Saudaraku, cinta sejati bukan diukur dari kemampuan berpuisi atau penyerahan remote TV, tetapi dari waktu, perhatian, dan empati yang diberikan kepada anak dan istri kita. Itu ukuran kasih kita. Bukan ukuran dari berapa banyak kita memberi kepada istri kita. Meskipun itu barang apa saja yang berharga yang diberikan. Tapi yang lebih penting adalah waktu, perhatian, dan empati kita. Bukan hadiah besar, bukan kata-kata manis, tapi kehadiran dan kesediaan untuk mendengar. Saudaraku, berapa banyak dalam masyarakat modern ini, banyak pria yang berhasil di kantor, tapi gagal di rumah. Kita bisa memimpin tim besar, tapi kadang tidak tahu bagaimana memimpin hati istri kita. Kita bisa mengatur jadwal kerja dengan rapi, tapi lupa menjadwalkan waktu untuk berdoa bersama keluarga. Jadi hari ini, kita akan belajar bersama-sama apa kata Alkitab supaya kita bisa menjadi suami yang baik, loving husband, suami yang sejati. Itu topik yang kita akan pelajari. Loving husband, how to be a good loving husband. Bagaimana kita menjadi suami yang sejati, yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita buka bersama-sama
di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 28. Ya, kita sudah banyak belajar tentang loving yourself, loving God, loving others. Now, loving husband. Bagaimana bisa menjadi suami yang mengasihi, suami yang sejati. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air firman dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Yang pertama, mengapa menjadi suami yang baik itu penting? Why to be a good loving husband is very important. Yang pertama, karena ini panggilan ilahi. Itu yang dikatakan, dianjurkan oleh Alkitab. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Tuhan menjadikan pernikahan sebagai cermin kasih Kristus dan jemaat di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa melihat kasih Tuhan, tetapi anak-anak, istri, keluarga bisa melihat kasih Tuhan melalui kasih yang disampaikan oleh seorang suami yang menyatakan kasih Kristus kepada istri, kepada anak-anak, dan kepada keluarga. That's to be a loving husband. Why? It's important because this is the commandment of God. Itu panggilan ilahi. Jadi pekerjaan sebagai loving husband bukan hanya sebagai profesi atau role, peran di dalam masyarakat. But God called you to do. It's a vocational. It's not just role, it's not peran, but panggilan ilahi. That's very important. Mandate ilahi. This is a godly mandate that we need to be a loving husband. Tuhan tidak memanggil suami untuk berkuasa, tapi untuk mengasihi dan melayani. Sometimes we mess up. Ya, pernah satu kali seorang istri sudah di luar kota, dulu jemaat kita, ya, sudah di luar kota. Dia call saya, Pak Andoyo, gimana caranya supaya saya itu dikasih ayat? Kenapa? Setiap kali suami saya itu konflik dengan saya, dia tunjukkan ayat. Istri harus tunduk pada suami. Lah saya tidak bisa ngomong gitu. Tolong carikan ayat supaya suami yang bisa ditundukkan sama istri. Ya saya carikan memang. Ya. Besoknya suaminya yang telepon, saudara. Nah ini kan, ini perang ayat itu ya. Karena masalah kuasa. Ya itu zaman permulaan pelayanan saya juga tidak ngerti dulunya. Ya. Tapi hari ini saya merenungkan ternyata salah itu. Ya. Jadi tugas panggilan utama suami itu bukan untuk menguasai istri dan menaklukkan istri. Ya. Menundukkan istri seperti apa itu anjing chihuahua yang binal kemudian ditundukkan gitu ya. Tidak begitu. Ternyata panggilan ilahi itu adalah bagaimana kita bisa mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Wah ini susah juga, itu tidak gampang ini. Ya, upside down. Ya. Saudaraku, mengapa kita perlu menjadi loving husband? Karena ini merupakan panggilan ilahi. Yang kedua, itu adalah berkat buat kita loh. Berkat ilahi, bukan hanya panggilan ilahi, tapi berkat ilahi. Efesus 5 ayat 28. Bukan hanya berkat ilahi, berkat pribadi juga. Lihat nih, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti
tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Kalau saudara, membenci istrimu, you benci dirimu sendiri. Yo gobloknya dewe ta. Ya toh? Kamu bayangkan toh, kalau kamu harus hidup dengan orang yang kamu benci, setengah mati saudara. Apalagi kalau saudara membenci istrimu, itu membenci dirimu sendiri, itu kata firman. Lah kalau istri kita benci bisa kita tinggal lari. Lah kalau dirimu sendiri, gak bisa. Dengan kata lain, dengan mengasihi istri, suami itu memberkati diri sendiri. Sebab apa? Kasih adalah investasi yang kembali ke diri sendiri. Whatever you do to your spouse, that will bounce back to you. That will bounce back to you. Saudara memberkati istrimu, engkau memberkati pribadimu. Ya, bukan hanya panggilan ilahi, itu berkat ilahi dengan mengasihi istri. Alkitab menegaskan siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. That's the key. You want to hate yourself, hate your husband, yet your istri. Ya. Right, benar right? Hate your wife, ya campur aduk. Artinya kasih dalam pernikahan bukan hubungan satu arah. Hubungan timbal balik. Timbal balik. Kasih dalam pernikahan bukan hubungan yang one way, satu arah. Ketika suami mengasihi dengan tulus, ia sedang menabur kasih yang akan tumbuh kembali menjadi damai, dukungan, sukacita di dalam rumah tangganya. Seperti tubuh yang sehat karena dirawat dengan baik. Pernikahan yang dirawat dengan kasih menghasilkan jiwa yang lebih tenang dan kehidupan yang lebih senang dan seimbang. Saudaraku, ketika suami belajar mengasihi seperti Kristus, ia akan bertumbuh dalam kerendahan hati, humility, sabar, passion. Buah-buah roh akan tumbuh. Melayani dan mengasihi istri tidak selalu gampang, saudara. Apalagi kalau istrinya kurang menyenangkan. Lain cerita, kalau seperti saya lain cerita, gampang gitu ya. Tapi kalau saya pernah ketemu istri-istri itu ya, wah, kalau saya suruh hidup sama mereka ya, waduh itu bisa seperti neraka gitu loh ya. Kadang ada yang begitu. Di sini sih tidak ada. Tapi kalau saya bayangkan, aduh seandainya saya ingin tinggal sama orang ini ya. Susah juga itu. Tambah kurus ya. Iya betul, tidak perlu obat, cari obat langsing ya. Betul. Saudaraku, ketika suami belajar mengasihi seperti Kristus mengasihi kita, dengan belajar mengasihi, melayani, bukan dengan memerintah, ia akan merasakan hadirat Tuhan dalam keluarganya. Gak heran 1 Yohanes 4 ayat 12 mengatakan, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bayangkan saudara. Kasih Tuhan akan sempurna di dalam kita kalau kita mengasihi. Tidak usah dengan tetangga, apalagi dengan enemy. Mulai dengan istrimu, suami. Ini karena fokusnya pada loving husband gitu ya. Jadi husband dulu pada suami. Yang ketiga, kenapa kita perlu menjadi loving husband? Bukan hanya ini panggilan ilahi, bukan hanya menjadi berkat buat pribadi, tapi juga berkat bagi komunitas. Dan transmisi dari generasi ke generasi. Berkat generasi. Saudaraku, misalnya John Gottman, yang beberapa kali, karena ini riset yang terbaik yang ada di dunia saat ini, tentang hubungan suami istri. John Gottman, di tahun 2011, dia menemukan
bahwa pernikahan yang langgeng bukan ditandai oleh romantisnya awal hubungan. Jadi saudara manis-manis waktu pacaran itu tidak menentukan kesuksesan pernikahan saudara. Tetapi oleh kemampuan pasangan untuk membangun rasa aman secara emosional. Jadi kemampuan suami istri untuk memberikan rasa aman secara emosional, kasih basically. Itu merupakan kunci kesuksesan pernikahan. Dan risetnya menunjukkan suami berperan besar dalam menciptakan atmosfer emosional emosional yang secure. Itu ditentukan lebih banyak bukan oleh istrinya, tetapi oleh suaminya. Ini penemuan di Amerika. 40 tahun mengobservasi 3.000 pasangan. Enggak main-main saudara. Ketika suami memperlakukan istri dengan empati dan menghargai perasaannya, resiko perceraian turun hingga lebih dari 80%. 80% saudara. Kalau 10 orang itu cuma 2 yang suaminya sudah ngalah, sudah memberikan atmosfer, wah itu memang istrinya sudah mendekati seperti setan gitu. ya itu statistik 80% itu sudah 80% pasti sukses. Jadi dalam terapi itu biasanya ya, salah satu kunci keberhasilan untuk supaya perkawinan itu berhasil, kita taklukkan suaminya itu. Supaya suaminya yang dablek itu bisa memberikan emosi rasa aman pada istri. Bagaimana caranya mengkomunikasikan, bisa mendengar, memberikan empati, dan mengerti perasaan istri. Wah, rumah tangga langsung jadi bahagia. Kuncinya itu gerbangnya di suami. Jadi saudara perhatikan mengapa penting menjadi loving husband. Itu gerbang kesuksesan keluarga. Bukan hanya kesuksesan pribadi, bukan hanya panggilan ilahi, tapi gerbang kesuksesan keluarga. Dan kemudian menuju komunitas karena pola itu ternyata akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Saudara lihatlah, papi mami saya miskin, tidak berpendidikan. Tetapi dia satu hal yang kami, at least saya pribadi belajar. Itu bagaimana papi memperlakukan mami. Pada waktu konflik dan sebagainya, suaranya enggak meninggi, tetapi kemudian mereka saling mengalah. Ya kadang-kadang marah-marah, kelihatan marah, tapi tetap memberikan rasa aman gitu, secara emosional. Even di tengah-tengah kemarahan. Dan itu menjadi model yang saya perhatikan di adik-adik saya, bukan mereka imun dari masalah kehidupan, mereka banyak juga masalah gitu. Tapi in some way pola yang kita lihat, yang kita belajar dari orang tua saya, itu tanpa disadari menular. Kayak ilmu silatnya itu dari kecil lihat model ya, lama-lama bisa gitu. Jadi kalau saudara lihat itu cara saya jalan dengan cara papi saya jalan, mungkin ada kemiripan ya. Karena memang modelnya dari sana. Nah perang juga begitu, cara menanggapi peperangan di dalam keluarga, itu saya lihat dari papi mami saya. Sebelum belajar psikologi ya taunya itu aja. Membangun rasa aman secara emosional is very important to be a good loving husband. Dalam budaya Batak itu saudara, ada suami disebut parhubas, enggak tahu, saya enggak, ada yang Batak di sini, ada yang bisa bahasa Batak? Bataknya ada di Indonesia udah, ya ada sama di, ya. Dalam budaya Batak suami disebut parhubas, artinya pelayan. Suami yang melayani, itu sebagai model. Ia harus siap melayani dan menjaga kehormatan keluarga. Pemimpin sejati adalah pelayan sejati, bukan yang minta dilayani. Bukan minta yang punya kuasa.
Saudaraku, tahun 2022, seorang CEO terkenal di Korea Selatan, viral karena berhenti bekerja setiap pukul 6 sore untuk menjemput istrinya pulang kerja. Saat diwawancara, ia berkata, saya ingin anak-anak saya tahu bahwa ayah yang sukses bukan berarti ayah yang sibuk, tetapi ayah yang hadir. Itu suami sejati. Itu loving husband. Dunia butuh lebih banyak teladan seperti itu. Pria yang sukses bukan karena karirnya, tetapi karena cintanya kepada keluarganya. That's very important. Ya, that's the most important thing. Apa sih artinya menjadi loving husband? Apa menjadi suami yang baik menurut Alkitab apa? Efesus 5:25 dikatakan, ya, saudaraku, hendaknya kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Mari kita menjadi suami-suami yang baik, pemimpin-pemimpin yang baik. Caranya yang pertama, suami yang baik, suami yang sejati, suami yang loving husband, mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Ya. That's one sign. What is loving husband? Husband that love others, spouse, family, as God love you. Mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Saudaraku, banyak di dalam Alkitab dinyatakan hal itu. Peristiwa Hosea misalnya, diminta Tuhan untuk tetap mengasihi Gomer, istrinya yang tidak setia, sebagai gambaran kasih Tuhan kepada umatnya. Meskipun umatnya telah mengkhianati dia, Tuhan tetap mengasihi seperti Hosea mengasihi Gomer, seorang pelacur bahkan. Dia tetap mengasihi, ambil Gomer, kawini dia, kasihi dia. Dia jatuh dosa lagi, kasihi lagi. That's what God love is. Forgiveness, always give opportunity. Ya. Kasih sejati bukan emosi sesaat, tapi keputusan untuk tetap memberi, tetap berani berkorban. That's a loving husband. Saudaraku, berkali-kali saya catat juga satu studi yang luar biasa juga, Harvard Study of Adult Development tahun 2018, walaupun sudah diadakan sejak zaman JF Kennedy, 80 tahun yang lalu. Itu riset longitudinal study, diikuti keluarga demi keluarga sampai punya anak, punya cucu, punya cicit, yang cepat mati mana, yang tidak cepat mati mana, dan faktor apa yang menimbulkan umur panjang. Ini hasilnya, kualitas hubungan yang penuh kasih adalah indikator terbaik dari kebahagiaan dan kesehatan seseorang di usia lanjut. Saudara ingin umur lanjut, bahagia, tidak cekik-cekik, tidak cepat mati, quality hidup, love. Itu aja. Resep umur panjang, kualitas hidup baik. Saudara boleh punya uang, segudang dunia ini. Tapi kalau saudara penyakitan, sakit, tidak bisa menikmati makanan dan sebagainya, setengah mati. Saya pernah bertemu dengan seorang kaya raya di Southeast Asia, dia mungkin one of the one of the richest person. Saya pernah ketemu pribadi, dia berkata, saya waktu di Jerman dulu sebagai student, saya mau makan aja enggak bisa. Ya, untuk makan enak itu enggak punya duit untuk beli. Hari ini saya itu bisa beli segala. Jadi dia menemukan printing khusus kertas itu yang di print ya, ditulis itu bisa tembus itu zaman pertama kali. Dia punya pabrik besar sampai hari ini. Ya. Dan dia berkata, sekarang saya itu bisa beli apa-apa saja, tapi saya tidak bisa, tubuh saya itu tidak bisa menerima makanan yang ada. Jadi harus pilih-pilih. Nah itu kan ironi kan. Bisa beli tapi tidak bisa makan enak.
Karena tubuhnya tidak bisa terima. Saudaraku, dalam studi Harvard Study of Adult Development 2018 menemukan kualitas hubungan yang penuh kasih adalah indikator terbaik atau faktor terbaik dari kebahagiaan dan kesehatan seseorang. Kebahagiaan dan kesehatan seseorang. Di usia lanjut. Bukan di usia muda, di usia lanjut. Dan itu merupakan hal yang penting. Ya. Kisah modern, ini pasangan di Jepang. Di Jepang tuh banyak orang nggak cepat mati. Nggak percaya, maka kemarin anak saya ke Jepang lagi dia. Mungkin ingin tahu, lihat resep umur panjang gimana. Karena di sana banyak umur panjang. Ya. Andrew kemarin pagi-pagi diantar sama Jini ke Jepang. Ya ke airport untuk ke Jepang ya. Nah, pasangan lansia di Jepang itu ada yang pernah merayakan ulangan pernikahan ke-70 seperti papi saya begitu. Saat ditanya rahasia sang suami menjawab begini, saya tidak selalu benar dalam hubungan perkawinan saya. Tapi saya selalu berusaha untuk tetap lembut, tetap gentle terhadap istriku. Ini suami. Dunia mungkin berubah cepat, tapi kelemah lembutan tetap menjadi bahasa kasih yang universal. Gentle. That's one of the fruit of the spirit. Buah-buah roh. Lemah lembut. Matius 5 mengatakan orang yang lemah lembut menguasai dunia. Ya. It's not money. Orang yang menguasai dunia bukan politik, bukan uang, tetapi gentleness. Ya. Kemampuan menguasai diri. Gentleness itu, sifat gentleness itu seperti binatang liar yang sudah dijinakkan. Dia menjadi gentle. Jadi orang yang bisa menguasai, bukan hanya menguasai istri, menguasai dunia ini, itu orang yang bisa menguasai diri. Gentle. Your animal brain already tame. Jadi lower brain ini bisa ditame, bisa dijinakkan oleh high brain. Dalam riset jelas itu. Orang yang punya kemampuan meregulasi emosi, itu pasti jadi pemimpin. Bukan hanya menguasai suami, seperti istri saya misalnya. Sure. I tell you, dia bisa menjinakkan saya karena dia bisa menjinakkan diri sendiri. Pada waktu kebinalan, saya tidak bisa menguasai diri, tapi dia tetap tenang, saya bisa dijinakkan. Kuncinya apa? Dia bisa menjinakkan diri sendiri. Gentle. Gentle. That's the key. And I'm still learning. Makanya sampai hari ini saya belum bisa menaklukkan istri. Saya ditaklukkan dia. Saya ditaklukkan. Dan memang saya tidak perlu menaklukkan dia sih. Saya bisa mengasihi dia. That's my secret. Tidak perlu menjinakkan. Ya. Tapi that's one thing that I learned from her. Ability to control herself. Gentle. Itu yang pertama. Apa arti menjadi loving husband? Mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Yang kedua, melayani. Jadi menjadi pemimpin yang melayani. Saudara dipanggil sebagai pemimpin di dalam keluarga. Husband, you are the head. You lead by serving, not by controlling. Ya. Kita dipanggil sebagai kepala, tetapi untuk melayani seluruh tubuh. Bukan hanya kepala seperti kepala saja. Head to serve, sebagai pemimpin yang melayani. Yesus berkata di dalam Markus 10 ayat 45,
Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Suami dipanggil bukan untuk menaklukkan istri, tetapi untuk melayani. Kepemimpinan dalam rumah tangga berarti menjadi teladan, bukan diktator. Menjadi teladan, menjadi model. Studi dalam Journal of Family Psychology di tahun 2019 menunjukkan bahwa keluarga yang dipimpin oleh suami dengan gaya kepemimpinan empatik dan melayani menunjukkan tingkat konflik 40% lebih rendah dan kepuasan keluarga lebih tinggi daripada model perkawinan yang lain. Di mana suami melayani dan bisa empati mengerti perasaan istri, bukan hanya angka perceraian turun menjadi 80%, tetapi juga angka kepuasan hidup. Angka konflik menjadi turun 40%. 40% off itu banyak. Saudara lihat aja kalau ada Black Friday itu, 40% off, orang sampai mati-matian mau nyerbu itu. Ini saudara mau 40% off konflik dalam keluarga, 40% off dari penderitaan di dalam keluarga. Suami, be empathetic to your wife. Empathy, tahu perasaan istrimu, layani istrimu. Saudara pernah lihat, pernah dengar cerita saya, satu kali saya jadi ajang profesor di satu university dekat Fullerton. Graduate study, itu kelas evening college, sore gitu. Nah, waktu itu semua murid saya itu sudah pada nikah. Nah, kebetulan sore itu, ya saya enggak tahu kenapa murid saya itu banyak yang wanita. Saya pikir karena saya, tapi ternyata enggak ya. Jadi kebanyakan wanita. Nah, hari itu pas yang datang itu wanita semua. Saya tanya, apa yang paling menarik dari suamimu secara romantis gitu, secara seksual itu yang keadaan apa yang membuat kamu itu tertarik sama suamimu? Jawabannya itu unisam, hampir semua mengatakan hal yang sama. Saudara tahu jawabannya apa? Waktu suamiku buang sampah dari dapur. Wih, saya kaget tuh. Pulang itu saya cepet-cepet buang sampah, saudara. Ini suami yang melayani. Buang sampah. Alex dengerin ya. Gampang ya? Enggak gampang loh buang sampah itu. Tapi ini resep dari murid-murid saya. Saya tanya, oh gitu ya? Baru tahu saya. Baru tahu, cepet-cepet gampang aja, pulang langsung buang sampah. Sampai hari ini itu, ya kadang lupa. Ya. Tapi melayani, it's very important. Serve your wife. Dalam budaya Toraja, saya pernah ke Toraja ya. Seorang pemimpin keluarga disebut Tomatua. Ia dihormati karena bijak dan rela berkorban. Bukan karena kuasa. Suami yang berani berkorban dianggap bijaksana. Tomatua. Itulah makna sejati kepala keluarga. Pemimpin yang menundukkan diri demi kebaikan bersama. Gampangannya ginilah. Kalau Anda baru aja nikah punya anak, ya, setiap malam coba yang ganti popok bayi siapa? Itu tesnya saudara, suami melayani apa suami yang menindas? Bukan menindas ya, suami melayani apa enggak? Nah itu loh, kalau
bayi nangis tengah malam, ya toh, yang bangun siapa? Istri atau suami? Itu tanda. Ya? Yang memberi makan anak, supaya istrinya bisa tidur nyenyak. Saya lakukan loh ini saudara, ya soal buang popok, ya itu saya lakukan saudara. Tapi kalau masak ya memang saya give up. Karena saya pernah masak, saya sendiri enggak kolu makan, apalagi orang lain. Jadi ya tahu dirilah gitu ya. Jadi layanilah bagian yang Anda tahu. Bukankah Yesus juga mencuci kaki muridnya? Masa saya tidak bisa membantu istri saya? Take a small thing like that. Wanita itu akan mengingat Anda sepanjang masa. Ingatan yang baik. Kalau Anda melihat hal-hal yang kecil untuk coba melayani. Walaupun saya sendiri sering lupa, ya tahu. Tapi I learn, ya. Waktu saya nyiapkan ini ya, learning, new learn gitu, ya. Belajar lagi. Yang ketiga, apa artinya menjadi suami sejati, suami loving husband? Menjadi pelindung dan penopang. Protector. Wanita itu perlu orang yang bisa melindungi. Itu naluri ilmiah. Makanya, banyak wanita itu kalau ditanya, saudara mau nikah sama orang yang tua, lebih tua atau yang lebih muda? I think 90% kecuali yang enggak normal. Ya toh? Tendensinya, preferensinya mesti cari yang lebih tua apa lebih muda? Suami, kamu cari yang lebih muda? Lebih tua atau ya normal, ya toh? Kecuali ya lebih tua. Kenapa? Karena orang tua dianggap lebih punya kuasa, lebih bijaksana, lebih bisa melindungi, lebih bisa mengasihi dan sebagainya. Makanya tidak heran, saudara pria, ya, walaupun mukamu kalang kabut, tidak usah khawatir. Asal ini loh dompetmu penuh. Nih lihat nih, saya lakukan hal yang sama, ini tebel ini di sini. Saya masukkan dan saya taruh di depan saudara. Ini pelet. Karena wanita itu lihatnya di sini, bukan di sini. Ya. Karena ini lambang proteksi. Itu panggilan kita. Pelindung dan penopang. Pelindung dan penopang. Nah, memang kalau istri kebalikan, ya kan? Suami carinya yang beda, dia cari yang muda, cari yang ini, ya kan? Jadi makanya wanita penting yang ini, yang muda. Itu ada teorinya, namanya teori evolusi. Ya. Karena hidup manusia katanya evolusi itu, tujuan hidup manusia itu adalah reproduktif dan pass it on your generation. Ya, pass it on your gene. Gitu. Jadi karena pria itu kemampuan untuk transmisi reproduksi anak, itu sekali semprot dia bisa menimbulkan seluruh populasi United States itu. Sekali semprot itu 300 million sperm itu bisa menyebar. Nah, jadi supaya kemungkinan supaya banyak anak, banyak rezeki gimana? Ya cari fertile ground, cari tanah yang subur. Nah, tandanya tanah yang subur bagaimana? Ya yang muda, yang kenes atau apalah gitu. Itu ceritanya, teorinya begitu. Lain halnya istri. Istri itu sebulan cuma sekali, bejo-bejo aja sekali hanya. Karena satu telur aja. Jadi dia hati-hati sekali. Enggak bisa orang yang cengengesan, anak muda kelihatan ganteng tapi dia enggak setia, enggak nopang, enggak berguna. Karena dia enggak bisa melindungi, wanita itu enggak mau cari anak laki-laki yang tidak setia, yang suka lari-lari ke sana, wah ditendang pasti. Walaupun mukamu seperti John Lennon atau siapa ya, tidak peduli dia.
Tapi kalau dia lihat pria yang ini tadi, bisa melindungi, bisa menopang, komitmen, setia, berani sacrifice. Karena telurnya cuma satu, gitu loh. Dia harus cari orang-orang yang betul-betul dewasa. Itu katanya teorinya begitu. Nah firman Tuhan mengatakan begitu. 1 Petrus 3 ayat 7 itu. Suami yang bisa menjadi pelindung dan penopang. Pemimpin yang menjadi pelindung dan penopang. Itu suami sejati. Suami yang bisa melindungi dan menopang. Bisa melayani. Bisa mengasihi. Itu artinya suami yang loving husband. Suami yang mengasihi, suami yang dipanggil oleh Tuhan secara sejati. Loving husband. Suami yang mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Suami yang menopang dan melindungi. Dan kemudian suami yang melayani. Bukan yang menindas, tapi yang melayani. Masalahnya bagaimana caranya? How? How to be a loving husband? How to be a servant leader? Yang pertama, saudaraku, tadi dikatakan, apa itu loving husband? Suami yang mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Number one, bagaimana menjadi suami yang bisa mengasihi, yang sejati. Bangun relasi dengan Tuhan. Suami, you don't have that kind of love. Bagaimana saya bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi saya? Saya tidak, saya harus punya hubungan kasih dengan Kristus. Melalui hubungan, karena Kristus telah mati buat saya. Melalui hubungan tiap hari dengan Tuhan. Hidup saya yang kotor akan diubah. Hidup saya yang tidak bisa mengasihi, egosentrik saya bisa diubah. Karena kasih sayang Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi saya mampu mengampuni orang lain. Saya mampu mengasihi orang lain. The only way bagaimana saudara bisa menjadi loving husband, bangun relasi dengan Tuhan. Spirituality is very important. Hubungan vertikal menentukan hubungan horizontal saudara. Secara manusiawi kita tidak bisa, kita lahir seperti animal lah. Egocentric. The only thing, only transformation from God. Kalau kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, baru kita punya kemampuan untuk mengasihi sesama kita. Hubungan vertikal dengan Tuhan menentukan hubungan horizontal dengan sesama. Suami yang berakar dalam doa, dalam firman, dalam meditasi, dalam relasi komunion dengan Tuhan, akan memiliki hati yang tenang dan sabar. Punya kemampuan untuk mengasihi orang lain. Dalam riset Pew Center di tahun 2020, pasangan yang bersama-sama berdoa setidaknya seminggu sekali memiliki tingkat kepuasan pernikahan lebih tinggi 47%, separuh harga, hampir, dibanding dengan pasangan yang tidak pernah berdoa bersama. Jadi kalau saudara devosi bersama, service bersama, community, fellowship bersama-sama, berdoa bersama, baik itu di dalam persekutuan doa, di dalam gereja atau pribadi, itu chance tingkat kepuasan pernikahan saudara lebih tinggi 50%, hampir 47%. Hampir 50% lebih tinggi dibanding yang tidak pernah berdoa bersama. Spiritualitas will change your community, your komunitas. Hubungan vertikal menentukan hubungan horizontal saudara. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi loving husband? Hubungan dengan Tuhan, kemudian komunikasi dengan sesama. Kita harus belajar berlatih komunikasi secara kasih. Yang lalu kita study tentang non-violent communication, and that's good. We need to learn how to communicate. Belajar mendengar tanpa langsung menghakimi. Bagaimana belajar mengasihi, validasi perasaan istri. Banyak risetnya yang menunjukkan itu. Suami atau suami istri yang berhasil itu ditandai dengan kemampuan untuk
membaca cue masing-masing. Isyarat yang diberikan oleh pasangan masing-masing. Look husband, there is a flower that. Nah, si husband itu bunga kayak gitu aja kalau ditunjukkan, ini goblok. Dia enggak tahu teknik komunikasi. Look husband, there is a good flower. Oh ya, gitu aja. Oh ya, walaupun enggak ngerti, oh ya gitu aja. Itu namanya, belajar untuk mendengar. Belajar mendengar tanpa menghakimi. Saya perhatikan, saya sendiri ada pribadi begitu. Tendensi, kalau misalnya istri berkata masalah apalah di dalam apa, ada tendensi di otak saya itu, solusinya apa ya? Solusinya apa? Itu laki-laki begitu, what is the solution? Kalau kamu tidak senang di situ, just cari kerjaan lain aja. Loh maksudku bukan mau cari kerjaan lain. Lah wis kalau gitu kok kamu cerita terus tentang pekerjaan gimana? Maksudmu apa? Ya maksudmu aku mau cerita, ya enggak make sense toh ya. Loh itu laki-laki enggak make sense. Karena laki-laki itu problem solving. Poinnya itu, solusinya apalah, jangan mutar-muter gitu. Loh kamu tahu wanita itu yang penting mutar-muternya. Loh betul, yang penting itu mutar-muternya. Karena itu dia cara relaksasi itu mutar-muter. Kalau istri itu ngomong, itu relaksasi itu pijetan, pijet itu loh. Kalau dia minta pijet itu ngomong itu. Lah cara mijetinya gimana? Dengerin aja walaupun enggak ngerti. Jangan kasih solusi. Oh ya gitu, terus piye? Oh ya, lo kan dengerin enggak? Lo denger. Coba apa lagi? Lah maksudmu apa tadi? Enggak apa-apa. Itu sudah seneng. Itu pijet yang paling meriah lah, paling bagus. Lo betul. Lo kalau enggak bertanya, tanya tuh. Tanya yang wanita-wanita yang tertawa itu. Bener, lo ini riset loh. Saya ngomong begini, saya enggak pernah jadi wanita. Tapi saya tahu dunia wanita dari riset. Itu katanya begitu. Jadi kalau saya sekarang enggak pernah saya ngomong apa, kalau Jini ngomong gitu saya dengerin, oh ya gitu ya, oh ya gitu. Walaupun saya enggak ngerti. Belajar mendengar tanpa langsung menghakimi. Nah, itu validasi perasaan istri. Itu kalau divalidasi itu makanannya jadi enak. Kalau enggak, tidurmu bisa enggak enak itu. Gunakan kata yang membangun. Ya, gunakan kata yang membangun. Saudaraku, yang ketiga, bagaimana menjadi loving husband? Beri waktu dan perhatian. Beri waktu dan perhatian. Kasih yang sejati butuh waktu nyata. Bukan sekedar janji. Oh ya besok ya, manyana. Oh boja itu. No manyana, boja. Pasti kasih waktu. Dalam tradisi Bali ada filosofi yang mengatakan menyama braya katanya. Membangun hubungan yang harmonis lewat kebersamaan dan waktu. Time is very important. How you use your time determine who you are. Are you a loving husband? Share your time with your wife. Keluarga yang sering makan bersama dan berdoa bersama memiliki tingkat kedekatan emosional jauh lebih tinggi. Ya saya bersyukur dengan keluarga kami. Dari waktu ke waktu, kemarin Andrea, kita baru mikir kemarin, waduh masak sate sudah Andi, Foni dan sebagainya itu sudah diarep-arep mau datang. Makanya si Jini masak sate 100 lebih gitu. Yang datang kok cuman sedikit gitu. Waduh. Nah yang datang yang beruntung. Tapi kemudian karena masih banyak satenya kita mikir mungkin kita besok ke tempat anak saya di Andrea gitu. Ke sana untuk gergi sate. Dia malah datang. Padahal minggu yang lalu sudah datang. Tahu-tahu dia telepon, wah. Yes. And that's keluarga.
yang sering makan bersama dan berdoa bersama, memiliki tingkat kedekatan emosional jauh lebih tinggi. Ya, we share, kemarin kita sharing ya tentang ya banyak hal berkat Tuhan yang datang di dalam hidup kami sekeluarga. Really blessing. Bukan berarti tanpa tantangan. We have a lot of challenge in life. But in the midst of challenge, karena kita ada kebersamaan, we feel, keindahan daripada berkat-berkat Tuhan, wajah Tuhan, senyum Tuhan di tengah-tengah komunitas. Saya rasakan juga bukan di dalam keluarga, gereja. Like I tell you many times, you are closer than my family. Kemarin Alex cerita di dalam persekutuan tentang ada gereja lain, wah hebat ini, begini ya. Ya, di tempat kita kehebatannya apa? Kekeluargaannya, I think. Ya. Kekeluargaannya. Gereja tanpa drama lah gitu. Ada gereja banyak drama ya. Ada keluarga juga banyak drama. But I think we are more or less list gitu. Di samping makanannya yang enak ya. Tapi kebersamaannya. Karena apa? Sering makan bersama. Sering berdoa bersama, right? Dan itu tadi, kedekatan emosional jauh lebih tinggi dari hal-hal yang formal. Kedekatan emosional. Saudaraku, yang terakhir adalah kalau ada kesalahan, loving husband berani memaafkan. Karena banyak hal yang kita tidak bisa ubah. Banyak hal dalam perjalanan keluarga. Itu mau diapakan tidak bisa dihapus. Kecuali saudara menerima. Saudara rilis hak saudara untuk membalas dendam. And that forgiveness is, let it go, accept that. Let God do. Ya. Berani meminta maaf dan belajar. Saudara ingin bertumbuh, two things. Saudara harus belajar mengalami kegagalan dan kemudian merefleksi dari kegagalan kita. Kegagalan dan refleksi menimbulkan pertumbuhan. Kita menjadi loving husband, tidak ada orang yang bisa menjadi loving husband secara sempurna. We are learning. This is a journey. Journey to love other people like God already love us. It's a journey, perjalanan, seumur hidup. Di tengah-tengah journey itu banyak kesalahan yang kita buat. The only thing we can wipe out all the problem by forgiving each other. Saudaraku, hari ini kita belajar apa? How to be a good loving husband. Menjadi suami yang sejati. Ingat, mengapa kita perlu belajar? Karena ini panggilan ilahi. Karena ini akan menimbulkan berkat pribadi. Dan berkat itu akan ditransmisi dari generasi ke generasi. Everlasting. Kalau kita menjadi loving husband. Panggilan hidup. Berkat hidup. Dan juga transmisi hidup. Apa itu? Loving husband. Kalau kita mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Kalau kita melayani. Kalau kita berempati satu dengan yang lain. Bagaimana caranya? Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap kekuatan kita. Karena dari situlah kita mendapatkan kasih yang sejati. Kasih ilahi. Bangun relasi sekuat-kuatnya, sedalam-dalamnya dengan Tuhan. Mari kita berlatih berkomunikasi dengan baik. Bahasa cinta, belajar mendengar tanpa menghakimi, validasi perasaan orang lain. Dan yang ketiga, saudaraku, beri waktu, set your schedule for your family, for your children, for your spouse, for yourself too. Give time. Berikan waktu dan perhatian. Dan yang terakhir, mari kita saling mengampuni, bukan hanya mengasihi.
Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami menyerahkan akan firman yang sudah ditabur pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah firman hari ini boleh mentransformasi bukan hanya untuk para suami, tetapi kami secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman yang sudah ditabur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.